Assalamualaikum sahabat, kembali lagi bersama saya Devi Aulia di Studio MA. Nah sahabat, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan alumni MA DDI Pulau Kecil yaitu Kak Ilma. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, apa kabar nih Kak? Alhamdulillah sehat. Bisa dijelaskan profilnya Kak? Ya, nama saya Nur Ilma. Saya alumni dari MADD Pulau Kecil. Kemudian saya melanjutkan pendidikan di Universitas Jambi dengan program studi administrasi pendidikan. Setelah itu saya melanjutkan kursus bahasa Inggris di Kampung Inggris Pare. Wow. Kalau kegiatan saat ini apa nih Kak? Saat ini saya sebagai salah satu pengajar di Global English Kampung Inggris Pare. Kemudian terus mengasah kemampuan bahasa Inggris saya. Wow. Tadi kan kakak bilang kuliah di Universitas Jambi nih kan ya. Ya. Salah satu kampus yang cukup sulit untuk dimasuki. Gimana nih Kak caranya biar bisa lulus untuk masuk di Universitas Jambi? Oke, jadi ketika saya duduk di kelas 12, didorong keinginan kuat untuk kuliah dan dibantu oleh guru-guru di sini untuk mengurus pemberkasan bidik misi dan alhamdulillah diterima. Kemudian saya berpikir bagaimana caranya masuk universitasnya. Saat itu saya belum lulus di SNPTN, belum rezeki. Kemudian saya coba jalur SBMPTN, saya belajar TPA dan soal-soal yang akan kira-kira diujikan dan alhamdulillah diterima seperti itu. Oke Kak, keinginan untuk kuliah ini karena motivasi atau memang ada dalam diri sendiri Kak? Ya karena keinginan untuk terus belajar, kemudian ingin bertemu dengan banyak siswa dari latar belakang seperti latar belakang berbeda, mengasah kemampuan seperti itu. Kalau dari dukungan orang tua didukung ya Kak? Saat itu orang tua sempat meragukan, bangku kuliah itu terlalu hal yang jauh seperti itu. Kemudian saya bujuk dengan iming-iming bidik misi, sudah diterima bidik misi. Kemudian mereka mempersyaratkan kalau mau kuliah berarti ya harus mandiri dan saya menyanggupi. Saya minta mereka untuk membantu saya setidaknya di awal-awal perkuliahan. Setelahnya saya bilang saya usahakan mandiri seperti itu. Oke, akhirnya sampai sekarang tanpa merepotkan orang tua lagi ya Kak? Oke Kak, tadi kakak bilang kan kursus bahasa Inggris di Kampung Inggris. Gimana nih Kak caranya biar bisa masuk kursus di Kampung Inggris ini? Itu kursus bahasa Inggris, keinginan sejak di bangku kuliah. Tapi belum menemukan momen pas untuk ke sana. Kemudian saya lakukan apa yang bisa dilakukan, mengumpulkan uang tabungan dari beasiswa. Dan alhamdulillah terkumpul cukup untuk ke sana. Kemudian saya minta izin ke orang tua dan tidak diizinkan. Jadi hampir setengah bulan membujuk orang tua untuk diizinkan. Akhirnya mereka memberikan persyaratan, beliau memberikan persyaratan, 2 persyaratan. Yang pertama harus memiliki teman ke sana, yang kedua harus mandiri. Saya bilang persyaratan pertama saya tidak bisa karena sudah janjian dengan teman dan tidak ada yang jadi. Tapi persyaratan kedua, insya Allah saya bisa. Saya memiliki tabungan untuk ke sana. Saya diterima berkas beasiswa secara berkas. Saya ingin mengikuti seleksinya seperti itu dan semoga lulus seperti itu. Dan alhamdulillah lulus. Oke Kak, kakak tadi bilang dapat pergi ke sana dari uang tabungan ya kan. Sebagai mahasiswi gimana Kak caranya kok bisa nabung padahal kita sendiri kan seorang mahasiswi? Karena saat itu saya penerima bidik misi, di mana biaya kuliah adalah gratis dan mendapat uang saku kurang lebih 1 juta per bulan. Dan saat itu saya tidak membayar tempat tinggal karena ada keluarga di Jambi, bukan keluarga sebenarnya. Mereka orang Melayu dan saya orang Bugis, tapi menganggap saya sebagai keluarga. Jadi kamu boleh tinggal di rumah saya, mengajarkan anak-anak saya mengaji. Seperti itu. Jadi tempat tinggal dan makan kadang mereka tanggung seperti itu. Jadi uang mengajar mengaji saya gunakan untuk kehidupan sehari-hari, kemudian uang bidik misi saya tabung seperti itu. Oke Kak, kalau ada kemauan pasti ada aja jalannya ya Kak. Oke, sudah berapa lama nih Kak tinggal di Kampung Inggris? Secara administrasinya itu masuknya Februari 2020, kemudian belajar kurang lebih sebulan setengah, kemudian corona virus, kemudian kita dipulangkan semuanya. Dan saya ke sana lagi November 2020 sampai
Ya, hari ini sebelum sampai pulang ke sekarang sini. ya. Kakak bisa jelaskan nggak gimana sih sebenarnya kampung Inggris itu, atau warga-warganya pakai bahasa Inggris semua atau gimana nih Kak? Oke, jadi Kampung Inggris itu letaknya di Pare, Kecamatan Pare, tepatnya di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Iya. Jadi suatu perkampungan di mana di sana ada banyak sekali lembaga kursus, khususnya bahasa Inggris, ratusan kali ya, ratusan. Dan ya, di sana ada ribuan pelajar yang datang dari Aceh sampai Papua, dari dosen, mahasiswa, wartawan, Untuk belajar bahasa Inggris untuk sana ya belajar Kak? bahasa Oke. Inggris. Oke Kak, lanjut nih. Kak Ilma ini kan seorang penulis novel ya. Kalau nggak salah judulnya Sebuah Janji di Desa Pulau Kecil ya Kak ya. Ya. Apa sih Kak inspirasi Kakak sehingga bisa buat novel judulnya itu? Jadi dimulai dari kecintaan kepada madrasah. Hmm. Jadi saya sudah merasa sangat mencintai madrasah ini ketika saya ya kurang lebih di kelas 3. Oke. Kemudian saya melihat perjuangan guru-guru di sini sangat luar biasa. Kemudian hal itu terekam baik di memori saya. Kemudian saat itu saya juga salah satu pembaca berat novel. Iya. Nah, saya mempelajari seni-seni menulis itu dari membaca novel. Novel. Ya, terutama Habibur Rahman, Andrea Iya. Hirata, Terelia, seperti itu. Jadi saya baca novel-novel mereka ketika saya duduk di MA. Kemudian ketika saya kuliah, saya mulai menulis terinspirasi dari cerita di sini. Berarti kisah nyata Kak? Ya, semi nyata karena Semi nyata. ya saya modifikasi juga, dibuat sebagian sesuai imajinasi saya, seperti itu. Oke Kak, sudah berapa novel nih Kak yang sudah berhasil Kakak rilis? Itu sejauh ini 2 novel. 2 novel, yang satunya apa judulnya Kak? Pare Tidak Jahat. Ya, bercerita tentang Pare. Bagaimana sih Kak cara perilisan novel ini? Atau dalam prosesnya gimana? Nulisnya pas kapan? Lebih tepatnya gimana tuh Kak? Jadi saya mulai menulis novel, tepatnya saya lupa tahunnya. Yang jelas ketika mahasiswa, dan saat itu hanya sekedar hobi, jadi ya kapan moodnya nulis, menulis, akhirnya molor bertahun seperti itu. Kemudian saya kebut kembali ketika skripsi dan terbit ya di selisih 1 bulan di bulan wisuda saya, seperti itu. Jadi benar-benar di akhir perkuliahan. Dan untuk menerbitkannya itu, saat itu saya minta tolong ke dosen untuk dibaca, dikritisi. Beliau adalah dosen sastra. Dan kabar baiknya, beliau menghubungi pihak penerbit dan bilang naskahnya lumayan bagus, sangat mungkin untuk dipertimbangkan, untuk dijadikan kerjasama. Karena penulisnya adalah mahasiswa, dengan kata lain tidak menghindari untuk mengeluarkan duit menerbitkan seperti itu. Akhirnya saya bertemu dengan penerbitnya, kemudian kami diskusi, ya jatuhnya kerjasama dengan penerbit, seperti itu. Oke Kak, tadi sudah 2 novel kan Kak yang diterbitkan. Yang satu Sebuah Janji di Desa Pulau Kecil, yang satu Kota Pare Tidak Jahat. Pare Tidak Jahat. Pare Tidak Jahat. Apakah inspirasi Kakak membuat novel itu, yang kedua ini? Ya, ketika saya menempuh pendidikan di Pare, saya melihat tempat tersebut unik, di mana ada ribuan pelajar dari berbagai latar belakang. Kemudian saat itu kami dipulangkan karena pandemi, dan saya mengikuti online kelas dari sini. Nah, di sela-sela itu, karena tidak terlalu padat, saya sempatkan untuk menulis, di mana saya berharap apapun yang saya tulis akan menjadi inspirasi untuk pembacanya. Dengan kata lain, saya ingin memotivasi pembaca saya untuk mencintai dunia belajar, seperti itu. Jadi 2 novel saya itu semuanya bercerita tentang kehidupan pelajar, seperti itu. Bagaimana mereka sangat mencintai proses belajar itu sendiri, seperti itu. Oke Kak, apa nih Kak inspirasi Kakak buat kami yang sebentar lagi akan tamat sekolah supaya termotivasi gitu untuk melanjutkan ke perguruan tinggi? Saya melihat teman-teman di sini adalah orang-orang yang luar biasa. Kita melihat sendiri bagaimana kita menghadapi dunia pendidikan kita. Sangat banyak tantangan. Justru di situ seharusnya menimbulkan motivasi kepada kita bahwa
kita bisa menjadi bagian dari perubahan pendidikan itu sendiri. Itu yang sangat-sangat menginspirasi saya untuk terus berkecimpung di dunia pendidikan, dan saya sangat menikmati ketika saya masuk fakultas keguruan. Di mana ya kita setiap hari berbicara tentang dunia pendidikan seperti itu. Ya harapannya kita bisa menjadi bagian dari perubahan pendidikan itu sendiri untuk kedepannya. Kita sulit mendapatkan pendidikan, tapi anak-anak kita, tetangga kita, anak-anaknya sepupu kita, keponakan, anaknya tetangga, tidak harus menghadapi kesulitan yang kita hadapi seperti Jadi itu. kita harus bergerak untuk supaya desa ini lebih maju gitu ya Iya. Kak. Oke Kak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas motivasi-motivasinya. Semoga bisa menggerakkan para hati kami supaya bisa menempuh ke perguruan tinggi. Ya. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan dan sehat selalu Kak. Oke, terima kasih. Oke sahabat, itulah tadi perbincangan kita dengan Kak Ilma. Semoga bermanfaat. Terus dukung channel kami ya sahabat dengan cara like, share, dan subscribe channel ini. Saya Devi Aulia, akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.